wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah serta para santri yang memuliakan, kita memasuki hadis yang ke-13, hadis tsalis asyar. Judul besarnya adalah Ukhuwatul Iman wal Islam, persaudaraan dalam keimanan dan Islam. Hadis yang ke-13 ini menjelaskan tentang persaudaraan dalam keimanan dan juga dalam Islam. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Abu Hamzah yaitu Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu tidak dikatakan iman, tidak sempurna imannya, ahadukum di antara kamu sekalian, salah satu di antara kamu sekalian, hatta sehingga atau sampai, yuhibba li akhihi mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi terhadap apa-apa yang dicintai oleh dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak dikatakan iman seorang yang sempurna seandainya dia mencintai saudaranya, tidak mencintai saudaranya apa yang dia cintai. Jadi tidak dikatakan sempurna iman seseorang atau kamu sekalian sehingga sampai dia mencintai saudaranya seperti hanya dia mencintai dirinya, gitu. Jadi di sini la yu'min itu adalah tidak sempurna, ya. Tetap imannya ada, tapi tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai, apa yang dia sukai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini penting, bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam syarahnya Muslim, Sahih Muslim, mengatakan Imam Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, yaitu Imam Malikiyah di Maghrib, di Maroko pada zamannya. Ini hadis ini merupakan kumpulan adab-adab kebaikan yang bercabang dari 4 hadis. Yang pertama adalah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik, kalaupun tidak bisa, aw liyasmut, diam aja. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik, kalaupun tidak mampu itu lebih baik diam. Kemudian hadis yang lainnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang kemarin ya, dari kebaikan Islamnya seorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiganya itu hadis yang pendek, wasiat yang pendek tapi mantap, gitu ya. La taghdab, jangan ngambek, jangan marah. Yang keempatnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis yang keempatnya. Jadi 4 hadis ini itu adalah kumpulan kebaikan. Jadi semua ada di situ. Oleh karena itu, ya, Imam Nawawi di sini menjadikan dalam hadis Arba'in ini hadis yang ke-13.
Jadi pilihan Imam Nawawi memilih hadis yang ke-13 ini masuk dalam Arba'in Nawawiyah. Baik, kemudian kita akan pahami lughatul hadis, bahasa hadisnya dulu. Yang pertama di situ adalah la yu'minu, artinya tidak beriman, artinya tidak dikatakan iman kamil, iman yang sempurna. Al-imanul kamil. Jadi bukan berarti tidak ada imannya. Wah, berarti kamu tidak beriman, berarti kafir, bahaya nanti ya. Coba kalau segala harfiah nanti ya, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan iman berarti dalam kurung kafir, salah. Orang yang sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai. Berarti kalau saya misalkan senang dapat hadiah, kemudian saya tidak kasih hadiah kepada orang lain, wah berarti kafir, bahaya. Nah, di sini artinya adalah tidak sempurnanya iman seseorang, tidak sempurna. Kemudian di situ ada ahadukum, la yu'minu ahadukum. Ahadukum itu yang dikatakan yang mengaku dirinya iman, baik laki ataukah perempuan, ya. Jadi yang ahadukum ini adalah orang yang mengaku iman dan Islam ada pada dirinya, maka itu ahadukum. Berarti kita ya, insyaallah kita mengaku dan meyakininya. Jangan sampai nggak ngaku, nggak beriman. Kemudian di situ ada li akhihi, saudaranya. Berarti siapa saudaranya? Yaitu muslim dan muslimah, muslim laki-laki ataukah perempuan. Atau wakila dan dikatakan li akhil insan, yaitu saudaranya manusia. Kan ukhuwah ataupun saudara itu ada ukhuwah dalam nasab, ya, ada saudara dalam nasab, ada ukhuwah fil iman, ada saudara dalam keimanan, ya. Ada ukhuwah fil mahabbah, ada ukhuwah persaudaraan dalam kasih sayang. Ya, jadi ukhuwah itu pemahamannya apa? Ada ukhuwah fil nasab, persaudaraan dalam nasab seperti adik, kakak, ya. Itu saudara bernasab, ya. Kemudian ada ukhuwah fil iman, yaitu persaudaraan dalam keimanan seakidah. Seperti kita ini ya, satu akidah, itu ukhuwah. Ada ukhuwah dalam mahabbah, dalam kasih sayang. Ini umum, bisa kepada muslim, bisa dengan non muslim. Kalau ukhuwah fil mahabbah, misalnya saya suka kepada tetangga itu baik banget gitu ya, ini saudara saya ini dalam kebaikan gitu ya, karena dia selalu membantu saudara yang tidak mampu. Padahal non muslim itu ukhuwah fil mahabbah, jadi ukhuwah dalam kasih sayang. Ada lagi ya, ukhuwah yang harus kita hindarkan adalah ukhuwah dengan setan. Apa itu? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Innal mubadzirina, sesungguhnya orang-orang yang berlaku mubazir itu saudara atau teman? Saudara, jangan diartikan teman. Kanu ikhwanas syayatin, mereka itu adalah saudaranya setan. Jadi bukan teman. Apa bedanya teman sama saudara? Kalau teman itu ada sungkannya, ya, mau masuk rumah aja masih mikir-mikir, masuk rumah temennya masih izin lah ya, atau ada batasan, teman menjaga teman. Tapi kalau saudara sudah agak bebas, masuk ini juga ya, makanan juga main santap saja, saudara gitu ya, saudara. Nah berarti orang-orang yang mubazir dalam segi apapun itu saudaranya setan, berarti lebih leluasa setan masuk kepada dirinya gitu. Beda dengan teman itu masih segan. Nah, tapi kalau saudara itu lebih leluasa, lebih dekat ya, lebih dekat. Maka hati-hati dengan mubazir ya, mubazir baik dalam mubazir dalam waktu, pikiran, tenaga, biaya atau tukir gaya ya, waktu, pikiran, tenaga, biaya.
Termasuk makanan, ini hati-hati. Makanan-makanan ya, kalaupun misalkan tidak bisa dimakan segera, maka kalau orang tua dulu seperti nasi yang sudah mau basi dia kan dijemur ya, jadi kerupuk gendar. Nah, gendar. Nah, itu luar biasa. Jadi benar-benar menghargai makanan pokok. Kalau di Arab, di Timur Tengah itu humus, sampai ada jatuh sedikit tadi dipungutin gitu. Tapi kalau nasi dibiarkan, beda. Kalau kita nasi makanan pokoknya, sampai orang tua dulu itu sampai bersih makan tuh ya. Nah, kita harus demikian, harus bersih makan tuh. Jangan sampai ada sisa makanan atau nasi gitu ya, remeh temeh apa? Ramah tamah ada remeh temeh ramah tamah. Itu sampai dijilatkan ya. Nah, kemudian itu remeh-remehnya ataupun nasi itu satu nasi berapa harganya? Satu porsi nasi, ada satu porsi nasi, ada satu nasi. Jangan salah ya, berapa nasinya? Nasinya 5.000. Berarti kalau nasinya banyak dihitung 1, 2, 3 itu mah satu porsi ya, jadi bisa bilang satu porsi. Kalau satu-satu mahal. Berarti itu adalah saudara ya. Ada saudara apa? Ukhuwah fil nasab. Ada ukhuwah fil nasab fil iman. 3 ukhuwah fil mahabbah. Yang jangan ukhuwah dengan setan ya, dengan setan. Kemudian ada ma yuhibba li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Ma apa-apa yuhibbu yang suka, yang dia suka li nafsihi untuk dirinya. Artinya apa? Misal tadi yuhibbu li nafsihi minal khair. Seperti sesuatu ataupun yang dicintai oleh dirinya dari kebaikan. Jadi dia cinta akan kebaikan ya. Dia menyukai kebaikan, maka itu pun harus sama dengan yang lainnya gitu. Saya suka kepada kebaikan, nah, berarti orang lain pun harus suka. Jadi orang lain suka kepada kebaikan, kita pun harus suka demikian ya, dan sebaliknya. Jadi mencintai dari kebaikan yang dia sukai pada dirinya. Misal orang lain saya ini suka dijadikan orang yang jujur, maka saya pun harus jujur begitu. Ketika kita berbisnis misalkan, saya suka untuk dijadikan jual beli itu jujur, jangan dibohongin, maka kita pun demikian harus jujur ketika jual beli gitu. Menyukai kebaikan, kita menyukai kebaikan, maka kita pun harus berbaik kebaikan kepada orang lain gitu. Dan sebaliknya, nanti dalam hadisnya juga, kalau kita tidak menyukai kejahatan, maka jangan lakukan kejahatan begitu. Itu ma yuhibbu li nafsihi ya. Sekarang pemahaman hadisnya, fiqhul hadis. Yang pertama adalah tamasukul mujtama al-muslim wal mahabbah wal wuddu fihi. Keterikatan, keterjalinan mujtama itu adalah masyarakat muslim yang ada di situ saling mahabbah, kasih sayang ya, kemudian cinta di situ harus terjalin dalamnya. Jadi Islam ini itu punya hadaf, punya tujuan. Untuk apa? Ayya'ishan nas jami'an mutawaddina wa mutahabbina, agar hidup manusia itu terjalin kasih sayang. Ada mawaddah, ada warahmah ya. Ada sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa? Tenang, ya, tenang, tentram, damai itu sakinah. Ada mawaddah, mawaddah ini kasih sayang yang sifatnya zuhir, fisik. Saya suka
ke si Akang itu cakep, ganteng gitu ya. Nah itu fisik, mawaddah. Saya suka ke si Neng itu gitu ya, karena fisik. Saya suka misalkan ke saudara saya karena fisiknya, itu mawaddah. Kalau warahmah, kasih sayang itu batin. Walaupun dia sudah tua, tetap aja suka, senang. Makanya dalam pernikahan itu ada sakinah, mawaddah, warahmah. Karena hadisnya juga menjelaskan tungkahul mar'ah li'arba'in, nikahnya wanita karena 4 hal, artinya yang pertama apa? 5 liha karena hartanya. Berarti itu apa? Mawaddah ya. Kalau ada hartanya baru cinta. Kalau nggak ada, nah nanti dulu gitu ya. Berarti materialistis gitu ya. Yang kedua apa? 5 liha wali jamaliha, karena kecantikannya. Kalau udah tua ya udah berkurang itu biasanya ya. Itu mawaddah gitu, mawaddah. Yang ketiga apa? Wali nasabiha, nasabnya. Lihat nasabnya. Lihat ini bapaknya siapa, saudaranya siapa. Harus bagus. Kalau misalnya orang tuanya gak pernah sholat, jangan dipilih. Orang tuanya misalkan suka berbuat zolim, jangan tuh. Jangan main ambil aja itu anaknya. Kenapa? Karena akan turun karakternya, sifatnya. Jadi buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya, gitu ya. Benar nggak itu? Jadi kalau mencari seseorang pasang hidup itu lihat dulu akarnya, lihat dulu bagus nggak ini. Nah itu nasabnya. Yang keempatnya walidiniha, agamanya. Fadfar bidatidin taribat tiada. Jadi pilihlah agama. Nah agama ini yaitu termasuk apa? Warahmah, kasih sayang. Jadi ada sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mawaddah itu zuhir, melihat fisiknya, melihat hartanya, ya, kemudian lihat nasabnya. Tapi kalau warahmah itu batinnya, artinya kebaikan di dalam. Maka akan timbul, biasanya kalau pertama ketika pengantin baru itu yang timbul apa? Mawaddah yang lebih tinggi. Sakinah nanti dulu lah ya, sakinahnya. Kemudian warahmahnya bisa nanti. Tapi kalau udah mulai itu usia lanjut, nah biasanya yang timbul nanti warahmah tinggi. Warahmah kasih sayang aja. Mawaddahnya udah mulai berkurang, gitu ya, berkurang. Bahkan pakaian pun suami istri udah mulai beda. Hanya pas pertama aja kan pakaiannya bagus ya, dandan, pakai lipstik, pakai minyak wangi. Nanti udah lama itu berkurang ya, minyak wangi dikurangin ya. Pas keluar baru dipakai. Nah itu pakaian pun demikian. Bahkan ada yang pakai di rumah itu pakaian apa? Daster. Nggak bagus itu kalau itu ya. Apalagi misalkan pakaian-pakaian yang tidak layak, tapi pas keluar dandan, nah itu salah. Maka harus ada samaran. Sakinah mawaddah warahmah itu terus aja ada. Baik, ini tentang mutawaddina mutahabina. Jadi Islam ini mengatur dan ada target agar manusia itu hidup semuanya dalam keadaan penuh kasih sayang, zohiron wa batinan ya. Maka setiap individu itu bagaimana mencapai agar maslahat, ada kebaikan seluruhnya dan menjadikan sa'adatul mujtama, menjadikan masyarakat yang bahagia. Sehingga tercipta di situ apa? Adalah adil. Kenapa berlaku adil? Karena ada rasa kasih sayang, cinta. Coba kalau nggak ada sifat adilnya, itu repot, akan berbuat zulim kan gitu. Kemudian akan watan tasyiru at-tumanina fin nufus, akan ada menyebar tenang, tumanina di dalam jiwa, setiap jiwa itu, setiap orang. Jadi kalau ada rasa di situ adil atau berlaku adil, itu akan terjalin apa? Tumanina, akan menjadikan tenang dalam jiwa seorang.
Kemudian juga akan tercipta at-ta'awun wat tazamun fima bainahum, akan terjalin di situ saling gotong royong, saling tolong menolong, saling berpelukan. Berpelukan itu bukan kayak tabis ya. Tabis itu mah zuhir ya. Dan itu bisa tercipta kayak seseorang yang sudah lama tidak berjumpa kan berpelukan. Atau misalkan kita nanti teman-teman mau pulang ke rumah, ada saudara, ada orang tua, ada nenek kakek, dipeluk, itu tazumun ya. Jadi ada pelukan hangat. Ini Islam itu mengajarkan demikian. Nah, semua tidak akan tercipta, tidak akan terjadi ya, seandainya setiap orang tidak memikirkan demikian, tidak melakukan demikian. Maka Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita akan terjadi tarobut, saling mengikat dalam keimanan. Maka kalau kita ingin imannya sempurna, ya, diantaranya adalah mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Gitu. Mencintai apa yang kita sukai. Ini luar biasa ya. Hadisnya pendek. Apa hadisnya? La yuminu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan cinta ya, la yuhadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan cinta yang sempurna ya, tidak dikatakan iman yang sempurna apabila tidak mencintai orang lain saudaranya sebagaimana mencintai dirinya gitu. Akhun, ukhtun, ukhuwah. Kemudian yang kedua, al-imanul kamil, iman yang sempurna. Tidak ada ridwan kamil, ada iman kamil ya, al-imanul kamil. Ini iman yang sempurna. Pokok dari iman, apa pokok dari iman? Yaitu terciptanya tasdikul qalb, hati ini membenarkan ya. Itu pokok dari iman. Di antaranya adalah kita mengimani, meyakini ya, membenarkan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya ya, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Itu iman yang sempurna. Tapi tidak cukup hanya itu saja. Akan berbuah keimanan kita itu kalau kita menyukai, mencintai saudara kita gitu. Seperti tadi ya, man amana billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan yang baik, kalau tidak diam. Atau hadis yang lain, man amana billahi wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan kamu, kan gitu. Au jarahu, atau yang hadis yang lain adalah tetangganya dan sebagainya. Ini Islam mengatur ya, berumah tangga bagaimana dengan tetangga, dengan rumah di dalamnya, rumah tangganya, atau dengan tetangga sekitarnya, diatur. Maka itu menjadikan iman yang sempurna. Seperti hanya sifat anania. Anania itu apa? Egoistis, dari kata anak ya, anania, anak saya. Yang kalau orang mengatakan saya lagi, aku, saya, nah, itu disebut dengan anania, egoistis. Nah, ini suka muncul pada diri seseorang atau bahkan dalam masyarakat sifat yang demikian, sehingga di situ akan terjadi rasa iri, dengki dan sebagainya, ada permusuhan. Maka Islam menjauhkan dari hal yang demikian agar selamat dari syar, dari kejelekan dan juga azab. Azab itu saling menyakiti. Maka kalau dijauhkan dari yang demikian akan mendapatkan fauz, bahagia, kemenangan dan memperoleh ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang sempurna itu yang pertama akan tercipta. Yang pertama nih ya. Jadi iman yang sempurna akan tercipta kalau
ayyuhibba li ghairihi minal khairil mubah wa fi'lit ta'at ma yuhibbu li nafsihi wa ayyabghadu lahum minasyarr wal maksiyah ma yabghadu li nafsihi ayyadhan. Jadi iman yang sempurna tercipta yang pertama adalah mencintai orang lain baik dari kebaikan ataupun dari amalan-amalan ketaatan, apa yang dia cintai untuk dirinya, dan juga membenci kepada mereka dari kejelekan-kejelekan ataupun kemaksiatan yang dia pun tidak suka terhadap hal demikian. Kita suka kepada kebaikan, ya. Kita suka kepada ketaatan, gitu. Dan kita pun benci kepada kemaksiatan, kita pun benci kepada kejelekan. Maka jangan kita lakukan gitu, demikian itu. Kalau ada kejelekan, itu yang pertama. Sebagaimana hadis dari Ahmad, dari hadis Muaz bin Jabal, semoga Allah meridainya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdalil iman. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman yang afdal, iman yang utama. Faqala, maka Rasul menjawab, antuhibba linnas ma tuhibbu li nafsika wa taqrahu lahum ma taqrahu li nafsika. Engkau mencintai manusia ma tuhibbu li nafsika, apa-apa yang kamu suka kepada dirimu, wa taqrahu lahum, dan kamu benci kepada mereka apa yang kamu benci kepada dirimu. Jadi apa sih iman yang paling afdol, iman yang utama? Yaitu engkau mencintai manusia ma tuhibbu nafsika, sebagaimana engkau pun mencintai dirimu, gitu. Dan engkau pun membenci mereka manusia sebagaimana kamu benci kepada dirimu. Artinya apa? Kita mencintai kebaikan tadi, ya, maka kita pun harus melakukan kebaikan kepada orang lain, gitu. Dan kita pun benci kepada kemaksiatan ataupun kejelekan ataupun menyakiti orang lain sebagaimana kita pun tidak mau disakiti orang lain. Itulah disebut dengan ihsan. Ihsan ini apa? Melakukan lebih dari seharusnya, ya. Itu ihsan. Contohnya apa? Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani biasana. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Apabila kamu menghormati seseorang, ya, dengan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalaupun tidak, maka berlaku adil. Contoh, assalamualaikum, jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullah, lebih dari seharusnya. Kalaupun tidak mampu, minimal seimbang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kum, lam, salah itu, ya. Kum lam, nggak ada kum lam, ya. Jadi itu ihsan, melebihkan dari seharusnya. Kalau adil sama ataupun proporsional, ya, itu adil. Atau ihsan ini adalah memposisikan diri kita ada pada orang lain. Jadi hadis ini memposisikan diri kita ada pada orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Secara gampangnya memposisikan diri kita ada pada orang lain. Memposisikan saya ada pada orang lain. Contoh, saya mau ngasih hadiah, maka posisikan saya dikasih hadiah. Pasti ingin apa? Ingin yang baik, bagus, gitu. Saya mau melakukan perbuatan zalim, maka posisikan saya yang dizolimi, nggak akan jadi. Itu ihsan. Ini hadisnya, ya. Jadi memposisikan diri kita ada pada orang lain. Mau nggak digitukan? Kalau misalkan ada kebaikan, oh mau. Tapi kalau ada kemungkaran, saya nggak mau. Disakiti pun nggak mau. Maka posisikan diri kita yang ada pada orang lain, gitu. Itu ihsan. Sekarang yang B-nya, tadi A yang pertama,